Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Imam Barukatil Anam Abdullah Ba'alawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang masih halaman 105. Halaman 105. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baris ke-7 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha dan diantaranya, maksudnya diantaranya terpedaya orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Jadi terpedaya itu ada dua. Ada orang yang taat kepada Allah tapi dia terpedaya, menyebabkan taatnya enggak diterima oleh Allah. Ada orang yang bermaksiat terpedaya, dia merasa baik padahal dirinya buruk, maka juga tidak diterima ketaatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita masih membahas contoh terpedaya orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Wa minha dan diantaranya ittikalu ba'dil usati, berpegang teguhnya sebagian ahli maksiat, wal mukhallitina, dan orang-orang yang mencampur orang-orang yang mencampur, maksudnya mencampur taat dan maksiat. Dia taat lalu maksiat, dia taat lalu maksiat, itu namanya mukhallitin, orang-orang yang mencampur taat dan kemaksiatan. Berprasangkanya sebagian tukang maksiat dan orang yang sering berbuat dosa ala solahi abaihim, kepada kesolehan ayah-ayah mereka. Jadi dia bergantung kepada kesolehan ayah-ayah mereka, wa ajdadihim, dan kakek-kakek mereka, min ahlil ilmi, dari kalangan ahli ilmu, wassolahi, dan orang-orang baik. Ma'atarkil ibtida'i bihim, disertai meninggalkan mengikuti mereka, fi akhlaqihim, di dalam akhlak mereka, wa af'alihim, dan perbuatan mereka, wa aqwalihim, dan ucapan mereka, as-solihati, yang soleh.
Jadi bergantung kepada kesolehan ayahnya, bergantung kepada kesolehan kakeknya, mengandalkan keturunan. Ayah saya kiai, saya pasti selamat di akhirat. Nah, padahal itu nggak menjamin. Ayah saya Habib, berarti saya juga Habib. Nah, jadi ayah saya Habib yang soleh, lalu dia anaknya bermaksiat kepada Allah. Nah, kemaksiatan kepada Allah tetap akan dipikul dosanya sendiri, hadirin sekalian. Dan kesolehan ayah-ayah mereka tidak menyebabkan anaknya masuk ke dalam surganya Allah. Jadi kalau beranggapan ayahnya soleh lalu anaknya bisa masuk surga, anak babe misalkan, ayahnya orang Habib, seorang ulama, seorang yang soleh, kemudian anaknya langsung masuk surga, maka ini adalah keliru, hadirin sekalian. Maka misal Habib itu dia otomatis anaknya juga Habib juga, cucunya juga Habib juga. Tetapi ketika bermaksiat kepada Allah, dia tetap akan mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak menjamin orang anaknya kiai, anaknya ulama besar, anaknya Habib, kemudian dia bisa lantas begitu saja masuk surga. Tidak mungkin, hadirin sekalian. Tetapi harus soleh juga baru masuk surga. Contoh yang terang benderang adalah anak Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh, Kan'an. Dia tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada nabinya, masuk neraka, hadirin sekalian. Ada lagi contoh istrinya Nabi Lut, juga istri Nabi masuk neraka juga, hadirin sekalian. Istrinya Nabi Lut, hadirin sekalian. Jadi keturunan tidak menyebabkan seseorang itu lantas bisa masuk surga dengan jalur keturunan, tetapi harus beramal soleh, harus taat pada Allah. Kalau keturunan orang soleh lalu beranggapan dia gak berbuat soleh lalu masuk surga, maka ini yang disebut dengan terpedaya, hadirin sekalian. Wadzalika, yang demikian itu, minal ghururil mazmumati, termasuk tipu daya yang tercela, terpedaya yang tercela, wal humkil fahishati, dan kebodohan yang hina. Jadi kita menganggap orang tua kita soleh, lalu kita nggak beramal soleh, nggak apa-apa, ini kekeliruan. Orang tua kita kiai atau habib, lalu kita tidak beramal soleh, lalu kita bermaksiat, lalu kita merasa dirinya masuk surga, ini kekeliruan. Ini yang disebut dengan hurur, dari golongan orang yang durhaka pada Allah. Wa minha, dan diantaranya tipu daya juga, hadirin sekalian. Ihtiraru ba'dil usati, terpedayanya sebagian orang yang bermaksiat, biru'yatis salihin, dengan melihat orang-orang soleh, wa khidmatihim, dan berkhidmat melayani orang-orang soleh, wa husni dhanni bihim, dan berhusnuzon, baik sangka kepada orang-orang soleh. Jadi dia melihat orang soleh, dia tukang maksiat, lalu dia melihat orang soleh. Dengan melihat orang soleh, merasa udah cukup, ntar juga masuk surga, gabung dengan orang soleh. Dengan menyediakan makanan, menyediakan minuman kepada orang soleh, dia merasa nanti juga cukup, kesalahan-kesalahan saya ditebus sama dengan berkhidmat kepada orang soleh, hadirin sekalian. Ma'a mujanabati wal muba'adati, disertai menjauhi. Mujanabah dan muba'adah artinya sama-sama menjauhi, beserta menjauhi lima hum alaihi minal khairi was salahi wal mulazamati li ta'atillah, kebaikan, kesolehan, tekun taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia menjauhi kebaikan, menjauhi kesolehan, menjauhi taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak mau taat, tukang maksiat, tapi dia suka ngaji, nyediain kiai, lalu kiai itu minum airnya, misalkan, itu hanya misalkan.
Misalkan dia suka ngaji, melihat muka orang soleh, dia pandang muka orang soleh, tapi dia tukang maksiat, maka orang seperti ini menganggap seperti itu, lalu dia tetap bisa bermaksiat. Ini keliru hadirin sekalian, ini hurur namanya hadirin sekalian. Jadi kita ngaji ya tetap ngaji, memandang orang soleh ada pahalanya, berkhidmat kepada orang soleh ada keutamaannya, husnuzon kepada orang soleh ada keutamaannya. Tetapi lalu dia bermaksiat kepada Allah karena dia sudah merasa di golongan orang soleh, ini keliru hadirin sekalian. Dia mau masuk surga, dia harus soleh juga, artinya dia taat pada Allah. Yang Allah larang dia tinggalkan, maka insya Allah dia masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi misalkan ada orang yang bermaksiat dengan alasan saya sudah ngaji bersama orang soleh, memandang orang soleh, lalu dia mengatakan boleh bermaksiat, nanti maksiatnya juga diampuni, maka ini keliru hadirin sekalian. Ini yang disebut dengan ghurur hadirin sekalian. Jadi kita tetap hadir majelis taklim agar kita tahu nambah ilmu, memandang orang soleh itu keistimewaan. Lalu kita berkhidmat, mengabdi kepada orang soleh, itu pun dapat keutamaan. Tapi kita tetap harus beramal soleh hadirin sekalian, menjauhi kemaksiatan, menjauhi yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka itulah keselamatan. Kalau hanya sekedar cinta pada orang soleh, melihat orang soleh lalu dianya tekun bermaksiat, maka ini yang disebut dengan ghurur, dia terpedaya atau tertipu hadirin sekalian. Wa anwa'ul ghururi, macam-macam ghurur itu kasiratun, banyak, kama taqaddama, sebagaimana yang telah dijelaskan terdahulu. Jadi macam-macam ghurur sebetulnya masih banyak lagi hadirin sekalian. Ini hanya sekelumit tentang contoh-contoh ghurur, tertipu daya. Jangan sampai kita tertipu daya. Wala yanji minha, dan seseorang tidak akan selamat dari tipu daya illa ruju'i ilallah, kecuali dengan kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, wal ittikali ala mahaddi fadlihi, dan berpegang teguh kepada karunia Allah, wa karomihi, dan kemuliaan Allah, ma'al jazmi, disertai dengan kesungguhan, wal ihtiyati, kehati-hatian, wa tashmiri, dan bersemangat, fi ta'atihi, di dalam taat pada Allah. Jadi kita tetap mengharapkan anugerah Allah, yaitu pahala, yaitu surganya Allah. Tapi tetap kita bersungguh-sungguh di dalam taat pada Allah. Wal jiddi, kesungguhan, wal ijtihadi, giat, fi ibadatihi, di dalam beribadah kepada Allah. Jadi seorang tidak akan selamat dari ghurur kecuali dengan kehati-hatian untuk senantiasa beribadah kepada Allah, ma'ajtina bima'siyatihi, disertai dengan menjauhi kemaksiatan pada Allah, wasyukri lahu ala zalika, dan bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya, ma'al i'tirafi fi ghayatit taqsiri, disertai pengakuan yang tulus tentang kelemahan diri, anil qiyami bi aqalli syai'in, dengan sedikit mengamalkan, min wajibi haqqihi, dari kewajiban haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kita lakukan, meskipun kita sudah sholat, meskipun kita sudah puasa, itu ternyata hak Allah itu masih sangat banyak. Kita ini masih sangat lemah melaksanakan haknya Allah. Jadi kita merasa sangat lemah di dalam melaksanakan kewajiban. Ketika kita merasa lemah, Allah beri kekuatan. Ketika kita merasa sombong, merasa hebat, merasa ini kemampuan saya bisa ibadah, maka saat itu bisa Allah balikan hatinya menjadi tidak taat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita tetap merasa diri kita ini lemah di hadapan Allah di dalam menjalankan taat pada Allah.
ma'a mulazamatil istiksari, disertai dengan kerendahan hati, wa nihayatil iftiqari, merasa fakir ilaihi kepada Allah, ma'a dawamit tadarru'i, disertai dengan melanggengkan tadarru', melanggengkan penuh harap kepada Allah, wa du'ai, dan berdoa kepada Allah, wa luzumil istighfari, dan melazimkan istighfar. Jadi penuh kerendahan hati kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah. Ya Allah, taat saya masih kurang, ya Allah, taat saya masih kurang jauh dari sempurna, ya Allah, ampuni saya ya Allah. Nah, itu insya Allah ghurur akan dihilangkan oleh Allah, dan melazimkan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mengapa kita sudah taat tetap istighfar? Karena dosa itu ada dua. Ada dosa yang kita ketahui itu dosa, ada dosa yang tidak kita ketahui itu dosa, kita tidak sadar lalu kita melakukan. Jadi meskipun kita taat pada Allah, kita tetap istighfar. Banyak kekurangan-kekurangan ibadah, banyak dosa-dosa yang kita tidak tahu itu dosa, yang tersembunyi di dalam hati kita. Ana al-laili wa ana an-nahar, baik pada waktu malam maupun siang hari, biasakan istighfar. Jadi siang malam istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Setiap saat insya Allah kita terbebas dari ghurur, yaitu terpedaya. Hadirin sekalian, wa ma taufiqi illa billah, tidaklah saya mendapat taufik kecuali karena pertolongan Allah. Alaihi tawakkaltu, saya bertawakal kepada Allah, wa ilaihi unib, dan kepada Allah lah saya akan kembali. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang taat, hamba-hambanya yang soleh, dan terbebas dari ghurur, yaitu terpedaya. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa, wa qalbin la yakhsha, wa amalin la yurfa, wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.